Oke, halo semuanya. Terima kasih udah mau membuka videonya untuk nonton praktikum kita. Nah, praktikum kita kali ini akan langsung loncat ke modul 8. Sebelumnya praktikum kita itu kan modul 6 ya. Kalau Kalau kita cek kemarin itu kuliah sistem praktikum, sistem file. Bukan deng. Ini kan praktikum 6 modul 6 ini. Dia itu kan isinya ini ya, yang proses dan manajemen ini. Kita kemarin udah ngebahas juga di video sebelumnya. Nah, tapi kali ini kita akan ngebahas materi yang lanjut ke ini sebenarnya sistem file harusnya itu 7 tapi entah kenapa ini modulnya 8. Jadi ya biarin aja. Isinya tuh kayak begini. Modul 8 langsung aja kali ya dimulai ya kayak biasa. Aku mau maaf buka ininya Oracle VirtualBox-nya untuk membuka si Linux-nya itu. Jadi di sini ya udah aku langsung buka aja. Oke, sambil nunggu ini ngebuka. Jadi praktikum kita kali ini akan fokus ke sistem file, dalam kata lain dia ini kayak lebih fokus ke izin aksesnya. Sebelumnya aku sempat ngasih tahu kan ya, di setiap file-file itu ada kayak ada gak jelas gininya nih, kayak dash bla 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 rw apalah ini. Nah, itu dia itu adalah izin aksesnya. Dan izin aksesnya itu tuh bukan hanya untuk si user aja, tapi ada lainnya juga. Ada akses akses dalam bentuk lainnya gitu kan, bukan cuma dalam bentuk user. Oh, udah masuk. Ini dia. Nah, jadi aku langsung ini aja lah ya, langsung jelasin aja. Eh, Kayak gini kelihatan lah ya mungkin. Kalau nggak kelihatan ya mungkin nanti bisa agak di zoom kali videonya. Nah, jadi aku jelasin aja secara singkat. Si apa? Kita itu fokusnya itu adalah di sini akan ada atribut file. Nanti juga ada atribut sebagai ini juga siapa? Si folder atau dalam kata lain directory. Nah, di sini yang akan kita fokuskan itu pertama ya ini izin akses dari file itu sendiri. Nah, izin aksesnya tadi itu aku udah sebutin dia itu ada users dalam kata lain owner user lah gitu secara sebagai satu orang doang individu. Ada yang kelompok dalam kata lain grup, ada yang dia itu statusnya lainnya dalam kata lain others. Aku juga masih kurang tahu others ini tuh bentuknya kayak gimana. Mungkin itu tuh lebih ke arah kayak guest gitulah. Maksudnya um, dia itu kayak tamu, bukanlah user. Itu kayak kalau misalnya di browser itu ketika kita kayak private browsing. Nah, ya, mungkin kira-kira kayak gitu sih aku menganggapnya. Nah, di sini statusnya itu dia itu ada R, ada W, ada X. Dia itu ada read ya untuk izin akses privilege untuk membaca file atau folder directory lah maksudnya. Ada write itu untuk untuk ya nulis, ngubah gitu gitu pokoknya nulis lah. Sama execute untuk ngejalanin kalau dia itu adalah berupa program. Nah, di sini ada juga yang dia itu kayak sama sih RWX juga sama antara file sama directory aksesnya, privilege-nya. Ada read, ada write, ada execute. Nah, di sini kan udah dibagi nih. Ada yang user, ada yang group, ada yang others. Nah, jadi ya langsung aja aku jelasin dah. Di sini kan ada tiga nih ya kalau dilihat. Di sini kan ada, maksudnya ada dash. Dash ini biarin aja. Dia itu kayak semacam dia itu berupa file atau folder atau apalah gitu. Nah, RWX yang pertama itu adalah user, RWX yang kedua itu adalah group, RWX yang ketiga itu adalah others dalam kata lain ya mungkin kayak guest gitu-gitulah. Nah, dari situ kita bisa lanjut ke yang poin selanjutnya. Di sini kita akan untuk izin akses. Willah, untuk mengubah ngotak-ngatik izin akses, kita tuh bisa pakai fungsi ini, chmod. Baik itu untuk file ataupun untuk directory. Jadinya di sini ada UGOA. Ini nih maksudnya U ini maksudnya user, G ini maksudnya group, O itu maksudnya others, others yang ini tadi, other. Sama A itu all, maksudnya untuk mewakili semuanya. Dan operatornya dia itu ada yang sama dengan
ada yang plus, dan juga ada yang minus. Yang bisa dioperasikan itu juga ada yang read-nya, ada write-nya, maaf, ada write-nya, ada juga execute-nya. Semuanya sama ya antara file sama directory, sama folder maksudnya. Itu sama aja semuanya. Nah, ini maksudnya itu sama dengan itu apa? Sama dengan itu maksudnya itu tuh kita akan mengset misalnya nih kita mengset usernya itu sama dengan R. Misalnya perintahnya itu misalnya adalah ini langsung aku demonstrasiin. Aku langsung aku contohin aja kali ya. Nggak langsung contohin banget sih tapi ya ya kasih unjuk dikit lah. B kecilnya gedenya. Nih kayak gini. Aku anggap segini kelihatan lah ya. Nah jadi misalnya nih ini maksudnya itu adalah chmod. Habis itu aku pengen bikin usernya itu bisa mengakses write. Maksudnya dalam kata lain kita bikin semuanya itu jadi your write aja yang aktif. User itu dalam file misalnya saya file my files gitulah. Nah ini nanti nama filenya. Ini apa namanya? Bentuk bentuk kasarnya aja, gambaran kasarnya aja. Ini my filesnya aku nggak tahu ada apa enggak, tapi ini fungsinya itu cara pakai chmod itu salah satunya itu kayak begini. Nanti ada apa di apa itu percobaan. Ini cuman apa namanya? Cuman penjelasan singkat kayak introductionnya aja. Terus di sini juga ada user mask. Di sini tuh apa namanya? Kayak nentuin izin aksesnya, tapi dia itu lewat ini apa namanya? Lewat apa ini kayak you mask. Dia itu kayak bikin user mask apa ya? Tahu masking kan? Masking itu kan kayak nge-crop lah gitu, kayak menghilangkan sesuatu yang di highlight gitu loh. Jadi di sini ada sebenarnya ada yang lumayan agak menyulitkan sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku agak menyulitkan, bikin repot. Jadi di sini ada 4, ada 2, ada 1, terus 7. Maksudnya apa? Kok ada 7, terus ini tiba-tiba 1, ini ada 2, ini ada 4. Nah, kalau aku sih nyadarnya gini ya. Ini nih biner nggak sih? Maksudnya biner itu eh kayak gini lah. Nih. Nah, biner itu kan terdiri dari satu 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 apa tuh ya digit pertama, digit kedua, digit ketiga, anggaplah gitu lah ya. Nah, kalau misalnya ini 000 binernya, berarti secara desimal atau numerikalnya, berarti dia itu kan 0. Sementara kalau misalnya di sini kita bikin 001, berarti dia itu kan 1. Begitu juga kalau misalnya di sini 010, dia itu jadinya 4. Begitu juga kalau misalnya di sini 100, dia jadinya maaf lupa. Ngelek dulu bentar. Ini 2, ini 4. Ini 4. Nah, kebayangkan maksudnya polanya itu kayak gimana? Jadi, kalau aku ambil polanya adalah ini nih dia itu bisa jadi satu karena dia itu ya memang RWX gitu loh. Maksudnya jadi kayak seakan-akan dia ini mewakili yang ini mewakili R, yang ini mewakili W, yang ini mewakili X. Nah, kalau R-nya itu satu, maka dia nanti perintah setelah di chmod, nanti dia hasilnya muncul. Tapi kalau dia itu misalnya nih, anggaplah misalnya di sini kan dia bilangnya 7. Berarti kalau 7 itu kan 111 ya. Berarti secara nggak langsung itu tuh ngebikin apa tuh RWX-nya jadi aktif semuanya. RWX jadi aktif semua. Tapi kalau misalnya ini misalnya aku masukinnya itu let's say 5 deh. 5 itu kan ini ya 101. 101. Nah, berarti nanti yang aktif itu cuma R sama X-nya doang. Gitu. Begitupun juga kalau misalnya aku pengen bikin contohnya 3 deh. 3 jadi jadinya 0 1 1 1. Berarti dia kan jadinya itu ini R yang nggak bisa, tapi write-nya bisa dan execute-nya bisa. Nah, jadi nanti bentuknya kayak begini. Aku sih langsung arahin ke biner aja karena iya ini bingung, jujur aku ngebikin. Nah, mask ini apa? Nah, mask itu dia itu kayak apa ya? Ngurangin lah bisa dibilang. Ngerti ngurangin gak sih? Ya, nanti deh itu apa namanya bakal dibahas. Dia itu bakal mengurangi. Jadi ada nanti perintah yang dia itu akan menggabungkan semuanya. Jadi digit ini
Kenapa dia itu bisa jadi 7? Kan kalau misalnya kita lihat tadi nih di sini, dia kan ada strip dash gak jelas ini, ada RWX pertama, RWX kedua, RWX ketiga. RWX pertama itu yang punya user, RWX kedua itu yang punya grup, RWX ketiga yang punya other. Nah, jadi nanti ketika kita masukin di chmod-nya, jadi nanti itu bisa kita bikin masukin perintahnya itu chmod. Misalnya ini digitnya 456, terus habis itu filenya bla 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 gitu kan, .txt gitu mungkin. Nah, itu nanti jadi digit pertamanya itu 4. Oh, berarti nanti si bla 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 .txt ini nanti dia tuh bakal dibikin jadi begini. Bentar, nih aku. Ah, jangan. Biarin aja. Jadi bla 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 .txt ini nih, nanti dia itu akan dibikin jadi ini kan 4. Berarti digit pertamanya dia itu 4 itu berarti berapa sih? Oh, 4 itu berarti 100 kan? 100. Berarti yang apa namanya? Punya user, maaf. Ini jadi si 4 ini yang ini punya user, yang 5 ini punya grup, yang 6 ini punya other. Nah, dalam kata lain, berarti ini misalnya ini usernya dulu kan? Usernya dulu. Eh, usernya dulu. 111 100, berarti dia jadinya apa tuh privilege aksesnya, izin aksesnya itu berarti dia cuma bisa read tapi nggak bisa write dan nggak bisa execute. Nah, itu yang kedua. Ini ada 5. Maksudnya ini bikin ini aja lah ya. User sama dengan 4 sama dengan gini lah ya biar gampang. Habis itu yang grup itu ada grup itu kan tadi 5. Berarti dia 101. Berarti hasilnya dia itu read-nya itu bisa, write-nya nggak bisa, execute-nya bisa. Paham kan? Nah, habis itu selanjutnya yang ini 6. Yang 6 ini berarti others kan? Berarti other dia itu bisa ini kan 6 ya. Berarti dia itu jadinya 110. Dalam kata lain, jadinya berarti dia itu cuma bisa read sama write, tapi execute-nya dia nggak bisa. Nah, kurang lebih begini. Nah, aku yakin sampai sini paham lah ya, ini gampang kok. Maksudnya logikanya sekitar sini, logikanya di sekitar sini. Dan aku yakin ini gampang kok. Ya emang gampang sih. Ya kalau emang susahan, ya ya ntar bisa tanya ke aku lah kalau emang susahan. Ini user mask. Nah, user mask itu dia itu kayak ngubah gitu. Tadi kan ini CH modnya itu kan 456. CH modnya itu 456. Nah, itu yang awal 456 itu tuh kayak dibikin ini 7 sorry nanti di umask-nya itu ntar kita kan bakal ngeset dulu nih. Misalnya di sini contohnya 022 umask-nya. Jadi ntar kayak dibikin pakai fungsi ini umask 022. Nah, ini atau mungkin 012 deh. 012. Ini misalnya kita pengen umask 012. Nanti dia itu bakal kayak begini hasilnya. Ini kan awalnya kan 456 ya. Jadi 456 habis itu ditambahin umask 012, hasilnya jadi gini. Ini yang empatnya itu dikurangi sama 0 jadi dia 4. Habis itu jangan deh, berarti jangan kayak gini ya. Ya oke dah. Ini 024 aja. 024 aja. Habis itu 5 dikurangi sama 2. Maksudnya digit keduanya, digit si grup 5. Habis itu you must si grup 2. Berarti 5 dikurang 2. Kelihatan nggak sih? Berarti 5 apa tuh 5 dikurang 2. Jadinya ntar ini 3. Habis itu ini yang si other apa ya, perwakilan digit perwakilan si other itu 6. Di sini ya you must si othernya itu 4. Berarti 6 dikurang 4. Jadinya 2. Jadinya 2. Nah, berarti dalam kata lain, beginiannya itu dia itu bukan 456 lagi, tapi jadi diganti ke ini. Jadi kayak begini. Nah, jadi ini 432. Nah, berarti di sini 4. Oh, 4 masih sama. Oke, 100. 3. 3 itu kan berarti kan 011. Brah. 011. Habis itu oh ini 2. Berarti ini 010. Nah, berarti nanti read-nya ini masih sama, masih read-nya yang user itu jadi 4 setelah di mask ya. Setelah di mask
itu ini jadi cuma bisa read doang karena cuma satu yang aktif. Habis itu grupnya dia itu karena cuman write sama execute yang aktif, jadi read-nya jadi udah nggak bisa lagi, write-nya bisa, execute-nya bisa, X-nya. Di sini juga yang other dia cuma dua. Oh, berarti dia itu read-nya nggak bisa, write-nya bisa, execute-nya nggak bisa. Nah, jadi kurang lebih you must tuh konsepnya begitu. Nanti didemonstrasiin kok, nggak masalah. Nah, jadi di sini aku langsung ini aja, lakuin percobaannya. Pertama, izin akses. Aduh, kenapa ini lagi? Ya oke lah, ikutin aja. ID. Wait, what? Oke. ID. Rock. Oke, ini kita udah tahu lah. Ini awal-awal kan, materi awal-awal. Jadi biarin aja. Terus habis itu kita pengen nge-grab. Nge-grab maksudnya kan kita kan kayak nge-filter, bukan nge-filter, sorry. Nyari, nge-highlight lah, nge-highlight ininya apa namanya? Usernya. Usernya kita siapa? Usernya itu yang ini ya. Ini nih sistem. Yang ini sistem, yang ini user. Nah, user itu yang ini berarti nanti kita masukinnya grab dan apa nih? Di situ kita mau nyari, berarti di dalam kata nyari dana Fani ini di etc password. Nah, kita akan nyari kata-kata dana Fani menggunakan grab di etc password, mengikuti ininya apa, mengikuti function yang ada di modul vlog. Nah, ini dia. Kelihatan kan dong ke highlight semua. Ada ini, ya pokoknya begitulah. Nah, begitupun juga kita juga bisa nyari pakai grup ID. Grup ID itu ini ya, GID nih 1000 ini. Nah, jadi ketika ini apa? Salah. Ketika ini aku pakai function yang tadi yang sama, bedanya ini aku ganti jadi 1000. Jujur aku juga kagak tahu UID sama grup ID-nya kenapa 1000. Kayaknya ini gara-gara user ID-nya itu yang pertama dan ini juga grup ID yang pertama. Grupnya si Dana Vanilla gitu dalam kata lain. Mungkin ya, aku sih asumsinya begitu. Nah, ini tinggal enter, plok. Nah, hasilnya sama, tapi yang sortir, cara mengsortir, apa yang disortir itu tuh beda. Yang di highlight, yang dicari. Nah, nggak, pokoknya ini nyari 1000, dia TC password. Yang ini nyari Dana Fani, dia TC password. Kebetulan isinya sama, itu aja sih. Oke, itu apa untuk yang nomor poin nomor satu ya. Terus yang nomor 2 ini memeriksa directory home. Oke, ls min l d. Terus home user. Nah, usernya user apa? User kita Dana Fani. Nah, berarti ini tinggal enter aja. Nah, di sini dia mulai terlihat aneh-anehan begini. Ya, intinya ini beginilah. Maksudnya ini kita nyari Dana Fani gini maksudnya ya LD ini kayaknya dia cuma ngasih tahu buat dia ini ada berapa file. Soalnya kan kalau misalnya kita cuman sekadar min L gini doang, ya kan langsung banyak banget begini nih. Dan itu ribet. Aku juga mager. Nggak enak lah. Jadi mendingan pakai D ini aja jadi kelihatan. Nah, itu untuk memeriksa. Aku juga nggak tahu ini buat apa. Tapi kayaknya cuma meriksa doang deh. Nah, di sini dia. Ini yang aku maksud tadi yang apa namanya yang user diapain, ini diapain, itu diapain, gini-gini. Nah, jadi pertama kita touch F1, F2, F3. Ntar, kayaknya aku sebelumnya pernah nyoba-nyoba sih, jadi kayaknya masih ada F1, F2-nya. LS. Iya benar F1, F2, F3-nya masih ada. Berarti ini RM, F1, F2, F3. Oke, terus sekarang LS lagi. Oh, 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 oh. Ah, iya, iya, iya. Yang satunya tidak bisa di delete. Delete. Ini juga delete. Delete. Yes, delete. Terus habis itu cek lagi. LS. Yes, sudah hilang. Hahaha. Oke, jadi sekarang kita masuk ke ini. Pertama kita touch, maksudnya bikin lah F1, F2, F3. Oh. Nah, kita udah bikin nih file F1, F2, F3. Terus habis itu kita ls min l buat ngeliat
Di situ ada apa aja? Lebih tepatnya, wadaw, wah ngepet misalnya. Waduh, ini gimana ya? Kecilin malah jelek. Oh, ya gini deh. Nah, ini kan kelihatan. Aku nggak tahu sih. Di kalian kelihatan apa enggak? Semoga aja kelihatan lah ya. Kayaknya. Eh, eh, eh. Wing, wing. Nah, semua aja kelihatan ya segini. Harusnya kelihatan lah. Nah, jadi sih kelihatan kan. F1 udah ada, F2 udah ada, F3 udah ada. Jam 17.32 dibuatnya. Ya, kurang lebih jam segitu bener. Nah, di sini udah kelihatan ya. Aku nggak tahu ini yang mana user, yang mana owner. Aku juga kurang tahu. Oke lah. Nah, di sini udah kelihatan nih. Awalnya tuh begini, ya kan? F1, F2, F3-nya. Oke deh. Biar lebih detail, kita langsung ls min l F1. Karena ya, apa perintah pertama kita akan berurusan dengan F1 dulu. Jadi kita lihat dulu F1-nya. Ntar ini clear dulu deh biar enak. Clear. Terus ls min l F1. Nah, di sini kini kelihatan kan? Kita pengen nge chmod ini tadi yang ngubah ininya, ngubah aksesnya. Jadi di sini kita pengen ngebikin usernya. Ini kan sebelumnya ini ya user tuh yang daerah sini ya, yang tiga ini pertama. Ini abaikan strip, ini abaikan aja. Startnya tuh dari sini. Jadi ini pertama, ini si user, tiga ini pertama si user, tiga yang kedua itu adalah si grup, terus tiga yang terakhir itu si other, other, ya other lah, yang lainnya. Nah kita pengen si usernya itu yang awalnya nggak bisa execute, ini kan harusnya execute bisa nih, tapi nggak bisa kan statusnya. Jadi bisa di execute dengan cara ini. Jadi kita pakai chmod, usernya ditambahin x F1, file F1 maksudnya. No. Habis itu langsung ls min l lagi F1-nya. Nah, jadi berubah. Kalau misalnya kita pengen ngehilangin lagi nih si execute-nya, oh gampang. Itu bisa tinggal langsung di ini apa namanya? Di ya ini min saja gitu loh. Si usernya akan dihilangkan, si user akan dihilangkan privilege untuk mengexecute oleh apa tuh file F1. Eh, eh, ya pokoknya file F1-nya ini akan dihilangkan privilege untuk execute-nya oleh apa tuh terhadap usernya. Jadi ini di enter terus ls lagi. Nah, hilang lagi kan. Tapi nggak apa, kita lanjutin aja. Nah, aku pengen deh sebenarnya ini nyoba-nyoba yang lain juga sih, tapi aku pengen nyontohin yang tadi yang di notepad ini. Dalam kata lain maksudnya eh ini ginian itu tuh sebenarnya apa tuh? Ya ya bukan di notepad, sorry. Apa tadi tuh? Nah, 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 nah. Ini dia. Aku pengen nyontohin yang ini. Ini operatornya. Jadi ini kan fungsi apa tuh? Template-nya tuh ini. Kita tuh bisa melakukan tadi itu ini u user, ada ini user, yang u ini user, yang g ini group, yang kalau o itu others, kalau a itu all semuanya. Jadi, misalnya nih, aku pengen coba ngebikin si file F1 ini. Awalnya kan ini ya. Awalnya dia statusnya begini kan. Dia itu usernya bisa read write, grupnya bisa read write, tapi othersnya cuma bisa read. Nah, aku pengen nyoba bikin biar F1-nya itu bisa diotak-atik sama semua orang. Bukan sama semua orang, sama semuanya. Dalam kata ini user bisa, others bisa, grup bisa. Jadinya aku pengen pakai fungsi chmod karena kan apa namanya all kan. Habis itu kita pengen bikin dia itu jadi sama dengan, karena kita pengen bikin sama dengan RWX. Dalam kata lain, bisa nge-read, bisa nge-write, bisa nge-execute file F1. Enter. Habis itu baru ls min l lagi F1. Nah, semuanya jadi bisa. Sekarang aku pengen semuanya jadi yang user itu cuman bisa nge-read grupnya, yang user cuma bisa nge-read,
yang group cuma bisa nge-write, yang others cuma bisa execute. Caranya ya sama. Habis itu usernya itu eh usernya itu dibikin jadi cuma bisa read, terus habis itu tadi apa, G ya, group cuma bisa nge-write, terus habis itu others cuma bisa nge-execute terhadap file F1. Harusnya gini bisa, harusnya. Brah. Oh ya udah deh, mungkin ini emang harus dikasih koma kah? Aku nggak tahu sih, aku belum pernah nyoba kalau misalnya multiple function kayak begini sekaligus. Oh bisa. Nah sekarang coba kita lihat yang satunya. Nah kayak begini. Jadi sintaksnya harus pakai koma ya, jangan lupa. Jangan sampai ngelakuin kesalahan yang sama kayak aku. Oke, jadi gampangnya begitu. Itu untuk pakai sama dengan. Nah sekarang pengen pakai yang plus. Tadi kan udah didemonstrasiin tuh, yang plus terhadap U. Nah sekarang aku pengen nih. Ini kan si user cuma bisa read, habis itu si group cuma bisa write, terus yang si other cuma bisa execute. Aku pengen biar si usernya itu bisa nge-write, jadi nanti aku pengen ini jadi tambahin W, habis itu yang apa si grupnya itu bisa nge-execute, dan juga si others bisa nge-read. Jadi caranya adalah ya chmod, tadi si user bisa nge-write ya, user bisa nge-write, habis itu koma si grup bisa nge-execute, koma si others bisa nge-read terhadap file F1. Ini sebenarnya nggak perlu berjejer begini banyak juga nggak apa-apa. Bisa satu-satu juga kok. Nah, di situ ls. Nggak usah deh, langsung. Nah, bisa kan. Jadi si usernya dia itu bisa read, dan apa tuh bisa udah bisa nambahin read lagi. Apa teh, sorry. Nambahin write jadi nulis, bisa nulis. Habis itu grupnya bisa mengexecute karena nambah X. Habis itu yang si other bisa read, membaca karena dia nambah R. Nah, kurang lebih begitu. Terus habis itu misalnya ini aku pengen ngurangin ngurangin chmod eh ini deh. Aku pengen bikin jadinya ini yang originalnya jadi hilang. R, si usernya nggak bisa read, jadi apa tuh menghilangkan readnya. Habis itu si apa namanya tuh, grup menghilangkan write-nya, dan si others menghilangkan execute-nya. Jadi ini usernya itu dikurang apa tuh, dihilangkan privilege untuk untuk baca, terus grupnya itu dihilangkan privilege untuk menulis, terus others-nya dihilangkan privilege untuk mengexecute, ya mengexecute. Nah terhadap file F1. Plup. Terus kita cek lagi log. Nah jadi hilang kan, si user nggak bisa nge-read lagi. Terus habis itu si apa, ini kan si user nih, user nggak bisa nge-read lagi. Habis itu si apa, si Sahayu grup, si grup nggak bisa nge menulis lagi, mau write lagi, dan si other nggak bisa mengexecute lagi. Ya itu plus sama dengan apa tuh, gunanya sama dengan plus dan minus. Nah itu tadi aku pengen apa tuh, dia juga bisa nyoba satu itu cuman satu-satu doang. Dia juga bisa langsung semuanya pakai A ini tadi. Ini juga fungsinya juga dia itu nggak cuman pakai satu doang kayak gini, dia juga bisa dua atau bahkan tiga RWX gitu. Itu bisa. Jadi nggak semata-mata kayak harus harus bener-bener apa, harus satu doang atau harus satu-satu, enggak, dia bisa di multiple kayak begini. Dia juga apa tuh, akses yang mau di otak atik juga bisa di stack. Jadi ini nggak cuman kayak cuman W doang ataupun cuman R doang, dia bisa RWX gini langsung, dan nggak hanya ke all doang. Misalnya ya ini aku langsung tunjukin aja lah ya, kamu misalnya nih, ah aku pengen biar usernya itu tuh jadi ini semua apa, bisa semua. Jadi ini chmod user sama betul dibikin jadi, oh jangan sama dengan deh, ditambah kan ini kan udah read,
Yang write-nya kan udah, tinggal read sama execute. Berarti tambah read sama execute terhadap file F1. Plok. Habis itu tinggal kita ls lagi. Nah, begitu. Paham kan? Paham lah, bisa lah. Jadi kan? Jadi gitu, kurang lebih caranya. Nah, sekarang lanjut lagi. Itu kan percobaan ketiga. Oh, enggak, masih ketiga lagi nih. Nah, ini masih agak-agak menarik. Yang tadi aku sempat singgung juga nih, yang ini. Yang ini nih. Dia itu, apa namanya, kan dia ada 456 nih. Coba kita ikutin aja lah ya. Jadi, si F1, itu kita bikin-bikin, jadi dia ini 751. Bentar, sebelum itu, ini kita bikin jadi originalnya dulu aja lah ya. RMF1, habis itu touch F1 biar jadi original. Nah, originalnya kan begini. Biar habis itu kayak gini lagi. Nah, jadi kelihatan lah ya. Nah, kita pengen ngebikin masukin 751. Berarti secara nggak langsung hipotesisnya misalnya harusnya ya ketika kita masukin 751 ke dalam filenya F1 itu tuh ngebikin si F1 ini aksesnya itu jadi yang pertama si usernya ya, si usernya itu berarti kan eh 7 itu berarti kan 7 deh, usernya 7. Habis itu ini grupnya tadi itu 5. Habis itu si apa tadi, other othernya 1. Nah berarti ini kan ini ya apa, kalau diubah ke biner itu kan berarti kan 7 itu 111. Habis itu yang ini yang 5 itu 101. eh iya benar 101. Habis itu yang ini yang 1 berarti 001 binernya. Nah berarti secara nggak langsung si apa, si user itu tuh sorry ngebikin R-nya read-nya aktif, write-nya aktif, dan execute-nya aktif. Yang grup itu karena read cuman cuman read sama misalnya cuma digit yang pertama sama digit yang ketiga doang yang aktif, yang satu. Jadi cuman read sama execute doang yang aktif. Habis yang ya bukan aktif, sorry. Yang privilege yang diberikan. Nah, yang privilege yang diberikan ke grup all apa tuh untuk mengakses file satu F1. Habis itu yang other dia itu cuma bisa execute karena ya digit ketiga yang aktif. Jadinya akan harusnya kayak begini. Nah, berarti harusnya ketika aku menjalankan chmod habis itu 751 F1 harusnya nanti beginiannya nih, apa beginiannya dia itu akan berubah jadi begini. Ini dash yang pertama, habis itu ntar dia itu jadi RWX. Ini kan karena ambil dari sini. Habis itu yang kedua itu ngambil dari sini jadi R dash X. Habis itu ini jadi dash dash X. Harusnya jadi begini. Harusnya. Kita coba dulu. Jedwar. Enter. Habis itu ls min l F1. Duar. Oh, kan. Sama nggak sih? Sama apa beda? Wait. Nah, sama kan? RWXR dash X dash dash X. RWXR dash X dash dash X. Iya bener, sama. Nah, hal yang serupa juga bisa kita lakukan ke F2 dan F3. Ya ini bisa dilihat kayak cara lebih singkat dan memudahkan komennya. Jadi komennya jadi lebih singkat. Tapi untuk nge-translate dari komen apa itu dari perintahnya ke apa sih yang dilakukan itu jadi agak susah sih karena kan ya harus ngebinerin dulu lah gitulah, nge-translate lah gitu. Tapi anaknya dia langsung sekalian kayak oh semuanya gitu loh. Kalau misalnya pengen aku pengennya ya aku nggak tahu sih bisa cuman beberapa digitnya doang apa enggak. Masalah satu ini kan 3 digit ya. Yang ini buat user, yang ini buat grup, yang ini buat other. Aku nggak tahu deh kalau cuma buat user doang atau buat other doang ataupun buat grup doang itu aku kurang tahu bisa apa enggak. Kayaknya enggak deh. Nah, begitupun juga
lanjut ya. Begitupun juga yang chmod yang F2. Berarti kalau misalnya aku chmodin berapa itu? 624. 624 F2. Berarti 6 itu kan 110. Berarti nanti si user dia 6 itu 110, 2 itu 010, 4 itu 100. Berarti ekspektasinya adalah si F2. Bentar, sebelum itu ini di apa sih ya? ls min l F2. Kita lihat dulu F2-nya. Kayak begini. Nah, ketika kita chmodin 624 terhadap F2, ke F2 maksudnya. Itu nanti yang apa tuh? Dia itu akan mengubah ini kan satu apa tuh 6 itu binarnya 110 ya. Berarti ininya benar aktif, ininya benar aktif, ininya non aktif execute-nya. Dia bisa nge-read, bisa nge-read, jadi bisa nge-write, jadi nggak bisa nge-execute. Itu untuk user. Yang kedua ini berarti jadinya dia nggak bisa meng-read, bisa meng-write, tapi nggak bisa meng-execute. Kalau yang empat, dia itu jadi bisa meng-read, nggak bisa meng-write, nggak bisa meng-execute. Coba ya. Maksudnya em, harusnya si ini kan F1 ya. F1. Nah, kalau F2 kemungkinan dia itu bakal jadi begini. W terus ini W ini. Nah, kemungkinan bukan kemungkinan sih, harusnya harusnya si F2 itu jadinya begini. Coba kita enter ya. Keluar. Bisa langsung ls lagi. Keluar. Jawabannya adalah sama. Nih. Nah, ya kan? RW dash dash W dash R dash dash R W dash dash W dash R dash dash. Nah, begitupun juga yang F3 ya. Ini nggak usah dijelasin, bisa lah ya, udah paham harusnya. Chmod ini 430 terus F3. Nah, ini 0. Ini 0 nih maksudnya dia berarti nggak ngapa-ngapain ya. Karena kan 0 0 0. Bukan nggak ngapa-ngapain, sorry. Jadi nggak bisa ngapa, jadi nggak bisa punya privilege. Oke, ntar ini aku ls dulu deh. Ls min L F3. Nah, di sini aku chmod 430 terhadap F3. Tok. Bisa baru di ls lagi F3-nya. Nah, karena si ini ya apa sih? Apa itu namanya? Others-nya itu 0, dia itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada apa-apa gitu loh. Ini juga begitu pun juga ini yang 4 kan. 4 itu kan berarti kan 100 ya binarnya. Berarti si user itu hanya bisa satu read sorry. Read doang, write-nya 0, execute-nya 0. Ini juga yang 3, 3 itu kan berarti kan 011. Ini dia. Jadinya si read-nya itu nggak bisa, tapi write-nya bisa, execute-nya bisa. Gitu. Itu pendekatan aku ya. Maksudnya aku nggak tahu itu bener apa enggak, tapi so far rasanya bener. Jadi ya boleh lah. Soalnya kalau di sini kan cuman kayak pengurangan ala bullshit aku mikirnya. Maksudnya bukan bullshit sih, ribet aja gitu loh, males. Nah, jadi kurang lebih gitu untuk yang percobaan ketiganya. Habis itu ini clear aja. Nah, di sini ada untuk mengganti kepemilikan. Sebentar. Oke, lanjut. Di sini mengganti kepemilikan menggunakan sound. Jujur aku juga kurang tahu ini maksudnya apa. Tapi ya dia beginian doang sih. Kepemilikan ini apa namanya, kepemilikan filenya. Maksudnya jadi ketika kita nge-iniin ini, kan dia kan ada beginiannya nih. Jujur aku juga kurang tahu sih. Ini yang mana yang kepemilikan, yang mana yang apa, yang mana yang akses. Bentar, mungkin aku bisa tanya GPT kali ya. Hehehe. Mohon maaf, saya juga lupa. Aduh, cookie. Alah, nih kayak begini. Wow, gedenya. Nah, what does to funny
means in Linux terminal. Coba kita cek dulu. Oh, first-nya itu ownernya, second-nya itu adalah grupnya. Oh, begitu. Oke, berarti ini grupnya, ini ownernya. Kita pengen ngubah ownernya ya. Objektif dari poin percobaan, masih percobaan satu. Poin nomor 4 dari percobaan satu itu kita pengen ganti ownernya. Loh, berarti kalau kita harus bikin user baru dong. Hmm. Iya sih, harus bikin user baru kayaknya. Sudo add user kalau nggak salah. Student satu ya. Iya, student satu. Gini aja deh. Mahasiswa. Nah, sudo add user mahasiswa log. Oke. Passwordnya mahasiswa mahasiswa aja. Mahasiswa juga biar sama gampang. Terus full name-nya mahasiswa gabut. Terus room number-nya 134. Ah, workflow-nya ini aja deh. Oke. Hah? Home phone? Brah. Other. Is information correct? Anggap aja iya. Oke. Nah, berarti di sini usernya udah ada 2. Nah, di sini kita masuk ke root. Nah, masuk ke root. Yang bisa langsung root gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Harusnya nggak bisa sih kalau udah selama ini. Ya, authentication failure. Pakai sudo su aja deh. Nah, ini kan udah masuk ke root nih. Ini kan udah masuk ke root. Nah, di sini bentar. Kalau misalnya aku cuma su doang, bisa nggak? Nah, nggak bisa. Ya udah. Ini clear lagi. Eh, clear lagi. Sudo su. Nah, di sini kan udah masuk ke root nih. Jadi kita udah bukan di Dana Fandi lagi, tapi kita udah di root. Meskipun masih sama-sama di sistemnya Linux Dana. Oke, jadi di sini aku pengen ngoprek-ngoprek. Dalam kata lain masukin ini lah. Nah, kita jalanin aja langsung yang step yang ini. Echo halo. Echo halo. Masukin ke F1. Keluar. Habis itu ls-min L F1. Oke. Terus habis itu, oh ini buat ngecek dulu nih ls-min L-nya. Berarti ini sebelum di count ya. Sebelum di count. Terus kita masukin count user barunya tadi mahasiswa F1 keluar. Habis itu baru dia ls lagi. Nah, wah ini dia. Ownership-nya udah berubah. Yang awal ada Navani jadi mahasiswa. Ini user yang barunya gitu maksudnya. Ini bebas sih mau dimasukin mana main apa aja. Nah, habis itu sekarang kita pengen ini apa ini bacanya? Ngubah izin akses home directory user student mahasiswa kalau kita pada root sehingga user barunya atau student pada satu grup dapat mengakses home directory user. Hal yang dimaksudkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses user baru. Perubahan izin akses home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Oke, ini chmod. Terus ini grupnya itu ditambahin akses yaitu untuk read, write sama execute.
pada home ini usernya itu user lama sih, jadi Dana Fani kalau kalau kasusnya di aku ya. Kan ini kan user lama aku kan Dana Fani, user baru aku itu mahasiswa. Jadi karena di sini mintanya itu user, bukan user baru. Kan kalau ini nih, user baru. Ini kan beda ya user sama user baru. Jadi ini Dana Fani aja. Karena ini pakai user lama. Terus langsung di enter. Habis itu baru kita ls main l tapi slash home keluar. Nah, oh iya kemarin aku udah nyoba deng yang student satu. Nah, berarti ini jadinya sudah berubah. Bukan, aku nggak tahu sih ini berubah apa. Kayaknya dia lebih ke arah apa namanya izin home access directory-nya aja yang berubah. Maksudnya ya dia jadi punya banyak. Wah, harusnya sebelum aku giniin, sebelum aku chmotin, harusnya aku ls min l home dulu ya. Walawe. Iya, harusnya dia itu defaultnya itu cuman read sama write doang. Dia nggak bisa nge-execute. Seingat aku ya, kayaknya. Mungkin. Nggak tahu, Neng. Ya, pokoknya begitulah. Mungkin ya. Ya, pokoknya begitu. Lanjut aja. Jadi di sini langsung aja exit. Nah, di sini sekarang cobalah untuk substitute. Eh, untuk keren user yang lama ke user baru. Berarti ini mahasiswa. Mahasiswa passwordnya. Nah, ini kita udah masuk ke mahasiswa. Di dalam foldernya, folder home-nya Dana Fani. Folder usernya Dana Fani gitu loh. Kita saat ini sedang di folder user Dana Fani, tapi kitanya mengakses sebagai mahasiswa gitu. Ya di sini kita ls min l f1 wih permission denied. Iya, masuk akal sih. Terus habis itu, karena kan ini apa tuh permission denied kan kayaknya gara-gara ya kita bukan bukan Dana Fani gitu loh. Habis itu di sini add f1 permission denied. Ya masuk akal. Exit. Ngapain dia exit coba? Oh, exit dari user ini, dari user mahasiswa. Ketika kita exit langsung masuk ke Dana Fani lagi. Iya, sekarang cobalah. Ya coba, setelah dicoba ya hasilnya begini. Ya, aku nggak tahu sih kenapa, tapi emang hasilnya begini. Terus langsung masuk ke yang ngubah grup dengan perintah chgrp. Change kah? ch itu? Aku kurang tahu. Chgrp. Sorry maaf. Pertama kita ngegrab dulu. Ngegrab root apa itu? etc group. Kok tulisannya jelek banget ya? Ini oke lah. Oke, itu udah kelihatan. Sekarang kita ngegrab other di etc group. Nggak ada. I, I. Terus kita ke sorry, kita ke su. Nah, terus chgrp root apa ini f1 kah? Kayaknya f1 deh ini. Oh, nggak tahu deh ini apa. chgrp root f1 luar terus ls min l f1 luar. Oke, ini kelihatan. Oh, ini dia maksudnya. Dia itu ngubah grupnya jadi root. Meskipun F1-nya itu milik mahasiswa dan harusnya sebelumnya berada di grup mahasiswa ya nggak sih? Nih dia. Eh, eh, maaf. Ini. Wink. Ini kan harusnya kan si F1-nya, dia itu kan harusnya punya mahasiswa di grupnya Dana Fani. Nah, sekarang
file satunya masih punya mahasiswa, tapi grupnya di grupnya root gitu. Aku kurang tahu kenapa, tapi ya begitu begitulah, ikuti saja. Ini ada grup baru. Jadi kita bikin grup baru gitu kah? Atau biarin aja lah. Itu untuk grupnya skip aja. Mungkin caranya sama sih harusnya kayak yang si user, tapi kurang lebih harusnya mirip-mirip gini. Iya kan? Oke. Nah, jadi lanjut aja ke percobaan kedua. Ini aku exit aja kali ya. Nah, clear. Nah, jadi di sini kita mau menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat. Jadi di sini pertama cek dulu ls, aku yakin pasti ada my files di sini. Mana tuh benda? Oh, ini dia. Jadi ini aku rm dulu my file dan juga ada apa lagi nih? Kita bakal mainin si my dir. My file, my dir sama xfiles, xdir. Oke. I rmdir my dir rmdir xdir ls. Oke, my filenya udah nggak ada, terus my dir juga udah nggak ada, terus xdir juga udah nggak ada, xfiles juga udah nggak ada. Sip 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 sip. Berarti ini clear dulu. Nah, sekarang kita pengen nge-touch lagi, touch my file with. Di situ ls min l my file. Nah, di sini udah kelihatan. Nah, di sini kita pengen mainin yang umask. Umask ya kayak yang tadi lah. Apa aku sempat jelasin. Dia itu kayak pengurangan-pengurangan tadi. Wait. Nah, kayak pengurangan. Ini dia. Jadi maksudnya ini kan pengurangannya itu 456 di masking, kayak di masking lah, dikurangin. Jadi kayak seakan-akan bener-bener secara harfiah ini loh apa? 456 terus disejajarin sama 024. Habis itu ini jadi kayak dikurang jadi yang 432 gitu. Ya kan? 6 dikurang 4 2. 5 dikurang 2 3. 4 dikurang 0 4. Jadinya 432. Nah, 432 jadi begini. Itulah. Nah, berarti sekarang aku pengen nge umask. Umask saat ini bentuknya 2. Aku nggak tahu kenapa, tapi kebetulan di laptop aku isinya itu 2. Sebenarnya ini biarin aja. Maksudnya 0 yang di depan ini biarkan aja. Yang fokusnya kita itu adalah ini. Karena 0 yang di depan ini dia itu untuk ini sebenarnya. Jadi yang 0 yang ini untuk mewakilkan si ini, 0 yang ini yang kedua yang ini mewakilkan si ini, terus yang ini, yang 2 ini mewakilkan si ini. Gitulah. Untuk digit nomor beginiannya ya. Jadi ini misalnya di situ disuruhnya itu 027 Mas 027. Nah, berarti kita bikinnya jadi kok ngelik. Nah, berarti ketika kita masukin new mask lagi, dia itu jadi nah begini 027. Kayak tadi aku bilang, nolnya biarkan aja, abaikan aja. Kalau misalnya new masknya 27 apa kabar ya? Aku penasaran jujur. Jangan gitu, you must. Misalnya ini 21 lah. Salah. Nah, terus ini you must. Jadinya, oh begitu. Oke, sip, 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 sip. Regardless apapun itu, pokoknya dia itu akan start dari belakang ya. Baiklah, siap, siap, siap. Info diterima. Berarti ini di clear dulu. Kita you must 027 ikutin sama modul. Habis itu kita you must lagi buat ngeliat. Oh, udah bener, udah 0027. Nah, berarti kalau berdasarkan ini ya, dia itu akan ngurangin ya. Ini kan awal 024, ini jadi 027. Dipindahin ke sini gitu loh. Kayak diganti. Nah, sekarang di sini touch file baru. File baru. Wait. What? File baru.
Ada file baru dah. Gak ada bun. File barunya mungkin file baru ini kali ya, apa namanya? Kayak ngebikin make dir my dir ini kali ya, mungkin. Ya udah langsung make dir my dir. Keluar. Habis itu di sini kita bakal nge iya, harusnya dia ini ya, ketika ngebikin my dir-nya, dia itu akan otomatis mengikuti yang itu yang 027 ini. Maksudnya coba ya kita ls main l my dir. Harusnya dia itu yang squiggle squiggle tadi yang akses akses privilege, dia itu akan mengikuti yang 027 ini. Dalam kata lain, kalau ekspektasi, sorry ekspektasi bukan ekspektasi apa? Prediksi aku, dia itu jadinya ngemasking yang awalnya apa ya? Aku nggak tahu sih awalnya apa. Nah, coba deh, aku juga nggak tahu awalnya apa. Eh, total nol. Eh, ls min l biasa mungkin. Kayaknya harusnya kelihatan sih ls min l biasa. Nah, my dear. Nah, ini dia. Ini ya berarti ya. Aku nggak tahu kenapa itu bisa top 1 total nol. Nah, berarti harusnya asumsi aku adalah dia itu kan dia itu kan 027. Aku nggak tahu sih dia itu maskingnya itu dari apa, berdasarkan apa. Tapi kalau ngelihat dari sini, harusnya ya 027 itu berarti itu kan harusnya ini ya apa namanya? Yang usernya dia itu kan dia kan usernya kan 0. Berarti itu 00 000. Dalam kata lain, dia itu nggak mengurangi apapun. Maksudnya gini loh, ini kan 027 emasnya ya, sorry. You mask 027, misalnya awalnya itu berarti dia itu 777, berarti dia itu dikurangi 027. Sorry, di you mask ya dikurangi lah 027. Jadinya 0 dikurang 7 0 0 dikurang 77, 7 dikurang 2 7 jadi 5, terus 7 dikurang 7 jadi 0. Nah, berarti ini kan si user nih. 7 ini si user, 5-nya itu si grup, 0-nya itu si others. Berarti ininya 7, berarti seakan-akan kayak 111. Habis itu si grupnya itu berarti 5, yang mana dia itu 110. Oh ya, ini berarti secara nggak langsung jadi RWX. Jadi kalau sementara yang ini jadinya RW dash, yang ini jadi other. Bah, othernya 0. Itu harusnya jadi 000, atau dalam kata lain dash dash dash. Iya nggak sih? Aku kurang tahu. Ini my dear ya. Ada yang salah. Saya salah, ininya harusnya 0, ini 1. Astaga dana. Mohon maaf, ini skill issue. Tapi harusnya begini. 5 itu 101 binarnya ya. Harap jangan salah. Iya benar berarti. Berarti ini RWX, R dash X, dash dash dash. Bener kan ya? RWX, R dash X, dash dash dash. Nah, kayaknya kita udah dapat gambarannya lah ya. Udah dapat gambaran apa? Berarti defaultnya tanpa you mask dia itu akan begini. 777 doang gitu loh. Maksudnya you masknya tadi kan awal-awal kita kan ngeceknya 0002 ya. Iya 0002 kan awalnya. Tapi sekarang kita you mask jadi 027. Biar jadinya 777-nya itu maksudnya kalau yang awal tadi itu tuh kan you masknya 002. Berarti secara nggak langsung tuh kayak 777 dikurangi sama 002 jadinya ya 775. Yang mana 775 itu berarti ini copy saja nih
filenya setelah diganti umasnya. Nah, wih, ampun maaf banget ya, aku jadi ngejelasin pakai notepad. Ini jadi 7, ini 7, ini 5. Ini berarti jadinya 1, ini jadi 101. Ini berarti jadi RW X, ini jadi R dash X. Kayaknya. Well, aku kurang tahu juga sih. Aku lupa defaultnya tuh tadi kayak gimana. Tapi ya harusnya berarti mungkin ya, mungkin kayak gini. Nah, berarti ini file-file yang selanjutnya, misalnya nih, aku pengen ngebikin UMask-nya itu jadi 077. UMask 077. Kita set baru lagi nih UMask-nya. Kan UMask sekarang itu kan 027. Aku pengen UMask-nya itu jadi 077. Jadi, nah, jadi 077. Berarti ketika kita bikin xdir, eh nggak usah bikin teks. Iya, kita bikin ini kan touch x files sama make dir xdir. Dua file ini dia tuh ya filenya aja deh. eh 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 oh, kalau file biasa itu 666, kalau ini 777 defaultnya. Oh, kalau file itu 666, kalau dari itu 777. Ait paham 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 paham. Oke 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 oke. Itu informasi yang sangat berguna itu. Berarti pertama kita pengen bikin ini filenya X files ketika sudah di UMass 077 maksudnya. Bam. Habis itu ini kita juga ngebikin ah mkdir x dir keluar. Nah, file ini dan apa tuh directory ini dia itu sudah dibuat ketika menggunakan apa tuh dengan menggunakan UMass dengan nilai 077. Nah, berarti eh asumsi aku ya, ini kan aku pengen ls tuh, ls min l. Asumsi aku dia itu hmm, yang X files ya, yang X files dia itu kan di UMass apa tuh X files itu file ya, file itu kan tadi itu berapa tadi, 6 ke 7, 6 kayaknya tadi, 6 ya file ya, 6. Oke, jadi file itu alah, jadi 666 dikurangi sama 077 karena kan UMass-nya tadi, UMass-nya itu 777 berarti jadi 6. Bentar, ini 677 7 6 dikurang 7 berapa kamar ya? Nah, ini menarik deh. Wow, ini aku jujur, ini aku nggak tahu. Ini aku nggak tahu nih bakal kayak gimana bentuknya, soalnya 777 men. 77 soalnya. Tapi harusnya kalau yang xdir itu kan berarti kan 777, ini dikurang sama 077 itu jadinya 00 700 ya. Dalam kata lain, usernya itu 7, yang berarti 111, yang berarti WRX RWX, sorry, RWX. Nah, kalau si grup itu karena 0, jadinya dia 000 ya biasa. Jadi dash dash dash. Habis itu ini juga si other juga jadi apa? 0 juga. Dan ya berarti jadi 0 juga. Jadinya ininya juga dash dash dash, nggak bisa RWX. Tapi kalau yang files ini aku penasaran yang files ini apakah dia itu kayak minjeman file gitu, apa tuh kayak beneran pengurangan begini biasa kah, misalnya pengurangan pengurangan normal lah gitu, pengurangan tumpuk biasa. Jujur aku juga kurang tahu
Kalau memang iya, kalau memang iya, berarti nanti kan hasilnya saya tidak mau menghitung, jadi saya pakai kalkulator saja. 666 dikurang sama 0 berapa? 666 dikurang sama 77 jadinya segini 589. Loh, 8. Gimana jadinya ceritanya 8? Brah, aku juga kurang paham. Tapi mungkin ini jadinya mungkin kayak 600 gitu kah? Aku kurang tahu. Tapi coba kita sambil lihat juga deh. Berarti ini harusnya usernya itu jadi 6. Hmm, wait, what? Bentar. Hold on. Kalau usernya 6, berarti ininya 110 ya? Emang nggak bisa di execute kali kalau file kali? Oh, kurang tahu dah. Berarti ini jadi X, jadi begini. Jadinya RW dash. Terus ini si grup itu jadi 0 kan? Ya karena 0 jadi begini. Ya maksudnya bener-bener persis kayak begini lah. Nah, persis kayak begini harusnya. Mungkin. Mungkin ya. Aku kurang tahu. Kayaknya begitu. Coba kita cek ya. Satu, dua, tiga. Enter. Tadi tuh ada xdir sama xfiles. Oh iya bener. Eh, xdir. Xdir. Oh iya bener nih. Jadi rwx sisanya dash. Nih rwx sisanya dash. Ini dash dash dash. Habis itu dash dash dash. Terus yang ini dia jadi rw dash. Rw dash. Dash dash dash. Dash dash dash. Ah, interesting. Oke oke oke, paham paham. Yap, jadi kurang lebih begitu. Apa namanya untuk apa namanya Humask dan akses file dan lain-lainnya. Dan sekarang udah paham kan? Ini tuh gunanya apa dan apa aja sih isinya? Paham lah ya? Paham lah. Oke, mungkin sekian untuk apa namanya untuk praktikum untuk modul 8. Nah, untuk apa? Untuk tugasnya ya kayak biasa kerjain semuanya. Kalau misalnya bingung kayak tadi error-error tadi atau ini surut ini kalau misalnya error pakai sudo su aja karena aku juga nggak bisa pakai yang surut ini. Jadi ketika ada suruh bikin su apa tuh kayak apalah ini kayak su sendiri kayak gini, dia langsung pakai sudo root aja. Sudo root, sudo su aja. Oke, mungkin sekian. Terima kasih udah nonton dan terima kasih udah ngedengerin aku yapping. Selamat mengerjakan untuk laporannya. Deadline kayak biasa 1 minggu ya.